wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Ya, hari ini kita kembali lagi untuk melakukan pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 3 materi tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Apakah sifat yang dimiliki Nabi? Ya, ada berapa? Ada dua ya, yang patut kita tiru. Yang pertama adalah sikap percaya diri Nabi, dan kemudian sikap mandiri Nabi. Ya, sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah yaitu dalam semangat berdakwah Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW berdakwah dari apa? Dari kota Mekah menuju Madinah. Ya, berkembangnya agama Islam saat ini itu berkat dengan percaya dirinya Nabi ya. Kemudian juga dengan sikap percaya diri kita akan mampu mengerjakan sesuatu dengan baik ya. Kemudian sikap percaya diri yang dapat kita lakukan yang pertama adalah ketika kalian sedang mengerjakan ulangan atau ujian. Jika kalian sudah belajar dengan giat dan rajin, maka kalian tidak perlu mencontek ya, kalian tidak perlu mencontek teman kalian, juga tidak perlu mengganggu teman kalian ya, karena kalian sudah yakin ketika kalian sudah belajar. Nah, kemudian kita sambung ke ciri-ciri sikap percaya diri. Ciri anak yang percaya diri yang pertama adalah tidak bergantung kepada orang lain ya. Maksudnya apa di sini? Kalian bisa melakukan segala sesuatu sendiri ya, termasuk ketika ulangan tadi ataupun mengerjakan sesuatu ya. Kalian harus yakin kalian itu bisa. Kemudian anak yang percaya diri itu rajin berusaha walaupun sesulit apapun tugas yang diberikan ya, sulit apapun tugas yang diberikan oleh orang tua atau guru kalian harus berusaha sebaik mungkin agar bisa mengerjakannya. Kemudian anak yang percaya diri itu tidak takut gagal, walaupun gagal dia akan terus mencoba sampai berhasil ya. Kemudian kalian juga sikap selanjutnya adalah tidak mencontek ya, yang tadi menjelaskan tidak mencontek saat ulangan. Itu mungkin kalian artinya percaya kepada diri kalian sendiri. Kemudian anak yang percaya diri itu tidak malas-malasan, dia akan riang semangat terus ketika diberikan tugas oleh guru ataupun oleh orang tuanya di rumah ya. Kemudian anak yang percaya diri itu tidak cepat menyerah, tidak mudah mengeluh ketika diberikan tugas ya, walaupun sesulit apapun tugas yang diberikan oleh guru atau orang tuanya. Kemudian anak yang percaya diri itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain karena dia yakin akan pilihannya itu ya. Sikap selanjutnya adalah berani mengemukakan pendapat ya, seperti ketika sedang diskusi, ketika kalian ingin berbeda pendapat dengan kelompok lain, kalian mengumumkan pendapat kalian, tidak perlu takut pendapat kalian itu benar atau salah ya. Dan yang terakhir adalah kalian tidak malu bertanya ketika kalian tidak memahami pelajaran yang disampaikan ya, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, itu artinya kalian harus bertanya jika tidak mengetahui atau tidak kurang memahami pelajaran yang disampaikan. Ada cara untuk memupuk agar kalian bisa semakin percaya diri, meningkatkan percaya diri. Yang pertama adalah kalian selalu bertawakal kepada Allah ya, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalian jangan ragu-ragu. Artinya kalian harus yakin akan, misalnya mengerjakan soal tadi, yakin akan jawaban kalian. Kemudian yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan
Apa contohnya? Contohnya bisa seperti sholat, bisa mengaji, bisa juga azan ya di masjid ya mungkin. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya bisa kalian kerjakan. Jangan malu ya. Kemudian yang keempat, kalian harus belajar dengan rajin ya. Dengan belajar dengan rajin, kalian tidak akan ragu ketika menentukan pilihan kalian ya. Kemudian kalian harus juga rajin berlatih ya. Tidak mungkin ada yang bisa nilainya bagus dia tidak berlatih. Kemudian tidak ada yang bisa mengaji bagus itu tanpa berlatih, sering berlatih ya. Kemudian yang keenam, kalian harus mengikuti nasihat orang tua dan guru ya. Karena apa yang disampaikan oleh orang tua dan guru itu mungkin ada kebaikan untuk kalian. Yang ketujuh adalah disiplin dalam mengerjakan tugas. Contohnya guru mengirim tugas untuk dikerjakan dan dikumpul Senin depan. Jadi kalian harus kumpulin itu hari Senin depannya itu. Atau misalnya guru memberikan tugas pagi dan harus dikumpul jam 10 malam. Nah itu ya kan, harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan yang kedelapan, kalian harus pandai mensyukuri nikmat Allah yang berupa fisik, kesehatan maupun rezeki ya. Kalian harus bersyukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Iya, contohnya itu tadi kalian membantu, misalnya dengan fisik. Kalian masih muda, masih kuat, kalian bantu orang yang sedang dalam kesulitan. Ya. Kemudian berupa ilmu. Contohnya teman kalian tidak mengetahui mengerjakan soal, kalian bantu. Kemudian pandai mensyukuri ilmu. Misalnya kalian tahu akan sesuatu, kalian bagi kepada teman kalian yang belum tahu. Itu ya. Dan kemudian bagaimana dengan rezeki? Ya tentu saja dengan rezeki kalian, misalnya ada berlebihan rezeki makanan atau kalian bisa bagi kepada teman kalian. Itu ya. Keuntungan sikap percaya diri adalah yang pertama, dapat mengerjakan pekerjaan kalian dengan baik. Yang pertama. Yang kedua adalah memiliki kepribadian yang tangguh. Kemudian yang ketiga adalah berjiwa mandiri dan berpikir positif. Yang ketiga. Yang keempat adalah kalian akan berani mengambil risiko dan bertanggung jawab atas pilihan kalian. Yang kelima adalah kalian memiliki pendirian yang kuat. Contohnya adalah ketika kalian yakin jawaban A, kalian akan memilih A, tidak akan memilih B, C, D dan seterusnya ya. Kemudian yang keenam adalah kalian akan dapat mengatasi berbagai masalah dengan baik. Ya, masalah kapan akan kalian atasi dengan baik ketika kalian percaya diri. Kemudian yang ketujuh, kalian akan mendapat kepercayaan atau dipercayai oleh teman. Kedelapan, kalian akan cepat selesai dalam mengerjakan tugas atau pekerjaannya. Itu dia tadi adalah keuntungan sikap dari percaya diri. Setelah membahas keuntungan, kemudian ada akibatnya ya. Akibat kalian tidak percaya diri. Yang pertama adalah tujuan kalian tidak tercapai. Ya, itu akibat kalian tidak percaya diri. Yang kedua, kalian akan mudah frustasi. Ketika menemui masalah, kalian akan cepat menyerah. Nah itu akibat dari kalian tidak percaya diri. Yang ketiga, kalian akan sering gagal karena tidak berani mencoba ya. Ketika kalian tidak berani mencoba hal yang baru, kalian akan sering gagal. Kemudian yang keempat, kalian akan lepas dari tanggung jawab. Artinya kalian tidak bertanggung jawab atas atas pilihan yang kalian buat. Ya. Kelima, kalian akan canggung menghadapi orang lain. Ya, itu tadi akibat dari sikap yang tidak percaya diri ya. Ya, itu dia tadi akibat sikap kurang percaya diri. Oke, anak-anak sampai sini kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu sikap mandiri. Ya, kita sambung dengan materi sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, sikap mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terlihat sejak beliau kecil.
di mana dia ditinggal oleh ayah dan ibunya. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya atau yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Sedangkan ibunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah meninggal pada saat Nabi baru berumur 6 tahun. Kemudian Nabi SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad SAW sangat mandiri dan tidak suka bermanja-manja dengan orang lain. Setelah kakeknya meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai beliau dewasa. Kemudian untuk meringankan beban pamannya, Nabi Muhammad SAW juga ikut beternak milik pamannya maupun ternak milik orang lain. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang bersama pamannya. Nabi Muhammad SAW juga menabung hasil berdagang untuk bekal hidup mandiri. Karena kemandirian itulah Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki sifat jujur, bekerja keras, disiplin, dan sabar. Sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW juga iajarkan kepada kaum Ansor. Ansor diminta untuk mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dalam sebuah hadis diceritakan bahwa dalam hadis kaum Ansor dapat kalian lihat di layar berikut. Yang artinya adalah lebih baik kaum Ansor itu mencari kayu bakar dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada mereka meminta-minta kepada orang lain. Mandiri yaitu tidak bergantung kepada orang lain, mengerjakan segala sesuatu sesuai kemampuannya, dan juga mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa membebani orang lain. Anak yang mandiri akan disenangi banyak orang, sedangkan kebalikannya, anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak yang mandiri bisa atau rajin membantu orang tua dan juga guru tentunya. Dan juga bisa mengurus dirinya sendiri. Anak mandiri juga tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu. Anak mandiri juga tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak yang mandiri juga akan lebih sabar dalam menghadapi segala situasi. Dan juga anak yang mandiri pastinya akan disukai teman-teman, orang tua, guru, dan orang-orang sekitarnya. Bela anak-anak itu tadi sikap mandiri sikap yang wajib kita miliki dan kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah ketika di rumah kalian bisa menyapu, membantu membersihkan rumah, kalian sapu. Kalian bisa mencuci piring, bantu orang tua cuci piring, atau juga merapikan tempat tidur kalian. Itu akan sangat membantu orang tua ketika sedang banyak pekerjaan atau banyak yang dilakukan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita kita pelajari hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, dan menggunakan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.